Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membawakan satuan acara penyuluhan yang berupa rehabilitasi pada pasien stroke hemorogi yang bertepat hari Senin 21 Desember 2020 pukul 13.00 hingga 14.00. Ada pula tujuan yang ingin dicapai, yaitu diharapkan pasien dan keluarga mampu memahami tentang penyakit stroke hemorogi dan menerapkan cara rehabilitasi saat keluar dari rumah sakit. Yang dimana akan dibawakan oleh kelompok 2, yaitu pengertian stroke hemorogi, dibawakan oleh Muhammad Dayu. Penyebab dan gejala stroke hemorogi dibawakan Delika. Peran keluarga saat di rumah dalam merawat pasien pasca stroke, mengetahui penanganan pasien pasca stroke yang dibawakan oleh Lucia. Peran keluarga saat di rumah dalam merawat pasien pasca stroke, mengetahui dengan tepat makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pada pasien dengan stroke hemorogi yang dibawakan oleh Ermawati Iskandar. Dan kesimpulan akan dibawakan oleh Husnaini. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian stroke hemoragik. Hemoragi adalah suatu kondisi darurat ketika pecahnya salah satu arteri di otak yang memicu pendarahan di sekitar organ tersebut sehingga terjadinya aliran darah pada sebagian otak berkurang atau terputus. Baik, saya Delika Glorianti Gogoan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan gejala stroke hemoragi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang penyebab. Penyebab stroke hemoragi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tekanan darah tinggi, itu penyebab utama, dan yang kedua itu cedera kepala berat, dan yang terakhir ketidaknormalan pembuluh darah di otak sejak lahir atau cacat bawaan berupa malformasi pembuluh darah. Yang berikut itu gejala stroke terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kelumpuhan wajah atau anggota badan, atau biasanya hanya satu sisi saja yang timbul mendadak. Dan yang kedua, afasia, itu bicara tidak lancar, ucapan kurang, atau sulit memahami ucapan. Yang berikut distresia, bicara double atau cadel. Dan yang keempat, gangguan penglihatan atau diploma, atau biasanya penglihatan double. Dan yang kelima, ataksia, itu kesulitan gerakan. Dan yang keenam itu ada vertigo, mual, muntah, dan nyeri kepala. Itulah penyebab dari gejala stroke hemoragi. Di sini saya peran keluarga di rumah dalam perawatan pasien pasca stroke. Jadi penanganan pasca stroke hemoragik yang pertama itu kita bisa latihan room, aktif atau pasif. Jadi room itu sendiri merupakan latihan gerak untuk melatih otot dan saraf yang lemah agar dapat berfungsi normal kembali. Latihan gerak aktif dilakukan oleh pasien sendiri, sedangkan latihan yang pasif dapat dibantu oleh orang lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pasien untuk mandiri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri pasien. Yang keempat, minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Yang kelima, melakukan diet rendah garam dan rendah lemak. Dan yang terakhir, melakukan olahraga sesuai kondisi. Tapi untuk olahraga pertama kalinya sebaiknya konsultasi dengan dokter. Makanan yang boleh dikonsumsi pada pasien hemoragik. Pasien stroke dianjurkan untuk makan makanan yang berkarbohidrat seperti beras, kentang, ubi, tapioka, biskuit, dan bihun. Sumber protein hewani seperti daging sapi, ayam tanpa kulit, ikan, dan telur ayam. Sumber protein nabati semua kacang-kacangan dan produknya seperti tempe dan tahu. Sayuran, bayam, wortel, kangkung, labu siam, dan tomat. Buah-buah segar yang dijus ataupun disetup, yaitu jambu biji, semangka,
mangga, dan pisang. Sumber lemak: minyak jagung, margarin, dan mentega dalam jumlah terbatas, dan santan encer. Terus, makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita stroke. Sumber karbohidrat seperti mie, soda, kue-kue yang manis. Sumber protein hewani: daging sapi, daging ayam yang berlemak, jeroan, keju, protein hewani yang diawetkan. Sumber protein nabati: pindeks, produk kacang-kacang olahan yang diawetkan. Buah-buahan seperti yang mengandung gas, durian, nangka, dan buah-buahan yang diawetkan. Sayuran yang mengandung gas seperti kol, sawi, kembang kol, dan lobak. Sumber lemak seperti santan, kental, dan produk goreng-gorengan. Itu tadi makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh penderita stroke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Husna. Baiklah, sebagai kesimpulan, health education rehabilitasi pada pasien stroke hemoragik saat keluar dari rumah sakit dan keluarganya, di mana rehabilitasi itu sendiri adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Jadi, dalam hal ini, keluarga sangat berperan penting dalam membantu keluarganya yang mengalami penyakit serius, salah satunya adalah stroke hemoragik. Adapun peran keluarga dalam penanganan pasien pasca stroke hemoragik saat di rumah, yaitu yang pertama, memberikan latihan room aktif atau pasif pada pasien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pasien untuk mandiri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri pasien. Yang keempat, mengontrol pasien untuk meminum obat. Yang kelima, membantu memenuhi nutrisi pasien dengan cara melakukan diet rendah garam dan rendah lemak. Yang terakhir, membantu melakukan olahraga sesuai dengan kondisi pasien. Itulah tadi penyuluhan yang kami berikan secara online. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.